Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk membahas matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang akan dibahas adalah persamaan garis lurus yang merupakan bab keempat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kompetensi dasar, bab persamaan garis lurus adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasi grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya ya, yaitu fungsi. Baik, untuk di video kali ini materi persamaan garis lurus yang akan Bu Nurul bahas. Yang pertama, memahami persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik PGL. Ini PGL merupakan singkatan dari persamaan garis lurus ya, supaya nggak kepanjangan jadi disingkat PGL. Selanjutnya yang ketiga, memahami gradien garis, dan yang keempat, menentukan gradien garis. Untuk yang pertama, memahami persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk garis lurus gitu. Seperti ini kalau kita lihat di diagram kartesius. Nah, garis yang ada di sini ini merupakan persamaan garis lurus dari suatu persamaan yang telah digambarkan jadi membentuk garis lurus gitu. Secara umum bentuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, M-nya sendiri adalah gradien. Gradien itu apa? Nanti akan dibahas. Dan yang C adalah konstanta, jadi bilangan yang tetap. Gradien juga bilangan, tapi posisinya yang ada di depan X. Nah, X dan Y ini merupakan variabel gitu. Seperti fungsi linear Kak, materi yang sebelumnya ada X dan ada Y ya, karena ini berkaitan dengan koordinat kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, kita ke contoh. Yang pertama, untuk contoh persamaan garis lurus, Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, yang ada di diagram kartesius ini merupakan garis dari persamaan ini, Y sama dengan 2X plus 4. Nanti bagaimana cara menggambarnya akan dibahas di materi berikutnya. Contoh yang kedua, 3X dikurang Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kok bentuknya seperti ini? Iya, ini boleh, nggak apa-apa. Ini merupakan persamaan garis lurus juga, tapi tidak secara bentuk umumnya. Kalau kita ubah ke bentuk umum, berarti kita harus pindahkan 3X dengan 8-nya kita pindah ruas. Ya, jangan satu ruas dengan Y kalau kita rubah ke bentuk umum. Karena bentuk umum diawali dengan Y sama dengan, sehingga dari bentuk ini karena semuanya dalam satu ruas, kita pindahkan 3X dan 8-nya. Sehingga menjadi Y sama dengan 3X ditambah 8 ya, atau yang dipindah ruas adalah Y-nya. Yang lebih gampang. Nah, dari kedua contoh ini semoga paham ya bentuk dari persamaan garis lurus. Pokoknya ada Y, ada X. Lalu pangkatnya 1 ya. Ini kan kalau nggak ada pangkatnya ini kan artinya pangkat 1 gitu. Jadi kalau nanti ada X dan Y-nya pangkat 2, pokoknya kalau bukan pangkat 1 itu bukan persamaan garis lurus gitu. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat di sini ada beberapa persamaan. Mari kita tentukan mana yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL. Yang pertama ada Y sama dengan 3X dikurang 4. Ya, ingat tadi bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga ini sudah terlihat bahwa persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Yang kedua, persamaannya X kuadrat sama dengan 5Y ditambah 2. Oke, karena di sini sudah terlihat bahwa X-nya pangkat 2, jadi ini bukan persamaan garis lurus. Nah, lalu ini persamaan apa? Ini merupakan persamaan kuadrat. Nanti materi persamaan kuadrat akan kakak pelajari di kelas 9. Selanjutnya 2Y ditambah 4X sama dengan 0. Nah, coba kita lihat Y dan X. Tidak tertulis pangkat. Nah, kalau tidak tertulis pangkat ini artinya pangkatnya 1, ya kan? Sehingga ini merupakan persamaan garis lurus. Walaupun bentuknya bukan bentuk umum, ya tidak apa-apa, kan ini bentuk umum ya. Bentuk yang lainnya boleh, yang penting Y dan X-nya pangkatnya 1
Itu. Yang terakhir, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sudah terlihat X-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Jadi ini persamaan apa? Karena X dan Y-nya pangkat 2, ini merupakan persamaan lingkaran. Yang materi ini akan kakak pelajari di SMA. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Gitu. Langkah-langkah untuk menggambar persamaan garis lurus ada 3. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Ya, maksud dari titik potong apa sih, Bu? Nah, jadi titik potong itu titik yang dilalui oleh garis yang ada di sumbu X, ya. Jadi garis tersebut menyentuh sumbu X itu di titik berapa? Itulah titik potong. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0, ya. Y-nya itu sama dengan 0 untuk mencari titik potong pada sumbu X. Berikutnya yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Jadi artinya garis tersebut menyentuh sumbu Y itu di titik berapa? Itulah titik potong pada sumbu Y. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi nanti X-nya diganti dengan 0. Dan yang terakhir, hubungkan kedua titik tersebut, ya. Mari kita langsung ke contoh bagaimana cara menggambar garis dari persamaan garis lurus. Di sini contohnya, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini tadi contoh yang di awal tadi ya. Mari kita jawab. Tentunya kita harus sediakan dulu koordinat kartesius, ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Nah, tadi langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Mencari titik yang dilalui oleh garis tersebut yang ada di sumbu X dengan cara Y-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya, Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, Y-nya kan diganti dengan 0, jadi 0 sama dengan 2X ditambah 4. Selanjutnya dipindah ruas. 2X dipindah ruas ke kiri. Menjadi min 2X sama dengan 4, sehingga X sama dengan 4 dibagi min 2. Jawabannya X sama dengan min 2. Sehingga titiknya kita temukan, titik koordinat itu X, Y, ya, Y-nya 0. Nah, X-nya tadi ketemu berapa? Min 2, sehingga titiknya menjadi min 2,0. Selanjutnya kita tandai di koordinat kartesiusnya. Ada di sini. Nah, inilah maksud dari titik potong pada sumbu X, ya. Nanti garis tersebut menyentuh sumbu X di titik ini. Nah, ini kan bisa kita lihat Y-nya ini 0. Yang kedua, mari kita tentukan titik potong pada sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Mari kita tulis dulu persamaannya, Y sama dengan 2X ditambah 4. Y sama dengan X-nya diganti 0. 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 4, sehingga Y sama dengan 4. Lalu titik koordinatnya X, Y menjadi X-nya 0, Y-nya ketemu 4. Jadi 0,4. Silahkan langsung ditandai di koordinat kartesiusnya. Mana sih titik 0,4? Oh, ada di sini. Nah, yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini tadi ditandai titik warna biru dan titik warna merah. Tinggal dihubungkan. Nah, ini kalau bisa menggunakan penggaris ya, supaya lurus. Namanya juga persamaan garis lurus, jadi harus lurus. Nah, inilah garis hijau yang merupakan garis dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Masya Allah sekali ya, suatu garis itu sampai ada persamaannya loh. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu memahami gradien garis. Apa sih gradien itu? Nah, gradien garis itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Ya, garis itu kan posisinya bisa miring, bisa horizontal, bisa vertikal, dan lain-lainnya. Nah, gradien itu adalah ukuran kemiringannya, disimbolkan dengan M, diambil dari kata miring, ya, ada M-nya. Coba supaya lebih paham maksudnya untuk gradien itu seperti apa. Di sini ada lintasan suatu pesawat yang digambarkan pada koordinat kartesius, ya. Anggap saja ini pesawatnya, yang garis merah ini dia sedang terbang. Nah, selanjutnya yang garis kuning, posisi pesawatnya, lintasannya ketika sedang di udara, dan yang garis biru ini anggap saja ketika pesawatnya akan mendarat. Nah, jadi garis-garis ini menunjukkan lintasan suatu pesawat tersebut. Nah, dilihat dari kiri ke kanan, nah posisi garisnya,
yang merah, yang kuning, dan yang biru. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Jika grafik garisnya naik, seperti yang merah ini, kan naik kalau dari kiri ke kanan. Pesawatnya naik, pesawatnya terbang. Sehingga gradiennya ini nanti positif, nilai gradiennya. Nah, untuk garis yang turun, seperti jika digambar di sini adalah lintasan pesawat ketika mendarat, gradiennya nanti nilainya negatif. Nah, seperti apa untuk menentukan gradien? Kita lanjutkan materinya. Menentukan gradien garis ya. Yang pertama, jika melalui 2 titik, dan yang kedua, menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. Nah, yang pertama dulu menentukan gradien yang melalui 2 titik. 2 titik yang ada di koordinat kartesius ya. Caranya bagaimana? Dengan cara membandingkan komponen Y dengan komponen X pada diagram kartesius. Nah, rumus untuk menentukan gradien yang melalui 2 titik, kita misalkan di sini ada titik A, titik koordinatnya X1, Y1, dan titik B, titik koordinatnya X2, Y2. Bagaimana? Jadi seperti ini. Tadi gradien simbolnya M. M sama dengan membandingkan komponen Y. Nah, berarti kan ada 2 komponen Y dibandingkan dengan komponen X. Ada 2 komponen X. Maksud simbol ini adalah delta. Ya, delta itu artinya selisih. Tadi kan Y-nya ada 2 dan X-nya juga ada 2. Nah, itu diselisihkan. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ingat, yang di atas atau sebagai pembilang adalah Y dan yang di bawah sebagai penyebut adalah X-nya. Nah, lalu jangan sampai kebalik. Di sini harus 2, Y-nya yang sebelah kiri, X-nya juga yang sebelah kiri harus 2. Baru dikurang dengan yang 1. Seperti apa? Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soalnya. Tentukan gradien garis dari grafik berikut. Nah, di sini ada suatu diagram kartesius, lalu ada garis. Nah, ada titik A dan ada titik B. Mari kita jawab. Tadi untuk melalui 2 titik kita harus tahu dulu titik koordinatnya berapa, ya. Titik A coba dilihat, titik koordinatnya berarti -2, -1. Sehingga X1-nya -2, Y1-nya -1. Lalu titik B, titik koordinatnya 2,7. Sehingga X2-nya 2, Y2-nya 7. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus gradien. M sama dengan selisih Y dibagi selisih X. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 tadi 7 dikurang Y1-nya -1 per X2 2 dikurang X1-nya -2. Setelah itu dihitung seperti biasa. 7 dikurang -1, jadi 7 ditambah 1 per 2 dikurang -2, 2 ditambah 2. Hasilnya menjadi 8/4. Dan masih bisa dihitung sehingga gradiennya sama dengan 8 bagi 4, 2. Jadi artinya kemiringan garis ini adalah 2. Itulah maksud dari gradien, ukuran kemiringan suatu garis gitu ya. Nilainya di sini untuk contoh soal ini adalah 2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lintasan pesawat yang di awal tadi ya. Mari kita buktikan, tadi kan dibilang bahwa jika grafiknya naik, gradiennya positif. Dan kalau garisnya turun, gradiennya negatif. Nah, mari kita buktikan, karena kita tadi sudah tahu bagaimana caranya menentukan gradien. Yang pertama kita cari dulu ketika lintasan pesawatnya naik. Nah, untuk menentukan gradien, tadi kan kita harus menentukan 2 titik yang dilalui garis tersebut. Nah, untuk lintasan yang merah ini, garis yang merah, titik yang dilalui ada -6,2 dan -2,5. Anggap saja X1, Y1-nya yang ini, yang bawah, dan untuk X2, Y2-nya yaitu -2,5. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus mencari gradien. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, sehingga menjadi M sama dengan 5 dikurang 2 per -2 dikurang -6. 5 dikurang 2, 3 per -2, ini min ketemu min jadi plus, -2 ditambah 6. Maka hasilnya 3/4. Gradiennya benar, bahwa garis yang naik gradiennya positif. Nah, mari kita cek untuk garis yang turun. Lintasan pesawat ketika mendarat. Di sini garis yang biru.
titik yang dilaluinya ada 7,2 dan 3,5. Untuk X1, Y1 kita ambil yang 7,2 dan untuk titik X2, Y2 kita ambil yang 3,5. Sebenarnya bebas mau yang mana aja, yang pertama dan yang kedua, yang penting jangan sampai kebalik pasangannya. Kita masukkan ke rumus gradien sehingga M sama dengan 5 karena Y2-nya 5 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya 3 dikurang X1-nya 7. Maka hasilnya 5 kurang 2, 3 per 3 dikurang 7 negatif 4. Nah, sehingga hasilnya min 3 per 4 atau negatif 3 per 4. Nah, maka terbukti bahwa untuk garis yang turun memiliki gradien negatif. Nah, lalu bagaimana untuk garis yang kuning ini? Lintasan pesawat ketika di udara, garisnya horizontal, tidak miring. Ya, mari kita cek aja gradiennya. Titiknya yang dilalui ada min 2,5 dan 3,5. Langsung kita tentukan ini adalah X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. Maka M sama dengan Y2 5 dikurang Y1-nya 5 per X2-nya min 2 dikurang X1-nya 3. 5 dikurang 5, 0 per min 2 dikurang 3, min 5. 0 dibagi min 5, hasilnya 0. Jadi karena M-nya sama dengan 0, artinya garis ini tidak memiliki kemiringan. Sudah terlihat dari gambarnya saja dia horizontal, tidak miring, maka M-nya 0. Dan mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik min 3,2 dan 4,0. Nah, jadi nggak ada gambar, langsung diketahui titik yang dilaluinya. Nah, rumusnya masih sama. Tinggal kita tentukan dulu mana X1, Y1, X2, Y2. Mari kita jawab. Kita anggap aja yang pertama ini yang paling depan adalah X1-nya min 3, Y1-nya 2. Lalu 4,0 sebagai X2-nya 4, Y2-nya 0. Maka M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya berapa tadi? 0. 0 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya berapa? 4 dikurang X1-nya min 3. Maka 0 dikurang 2 min 2, 4 dikurang min 3, 7. Sehingga gradiennya min 2 per 7. Nggak apa-apa, pecahan seperti ini tidak apa-apa ya. Nah, ini materi yang terakhir, menentukan gradien dari suatu PGL. PGL tadi apa? Persamaan garis lurus. Nah, cara menentukannya dengan mengacu ke bentuk umum dari PGL tadi. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Tinggal dilihat aja gradien itu kan simbolnya M. Nah, dari bentuk umum ini, posisi gradien itu yang ada di depan X atau sebagai koefisien X. Itulah gradiennya. Mari kita ke contoh. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Yang pertama, Y sama dengan min 2X ditambah 7. Yang kedua, contohnya 4X ditambah 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Mari kita jawab. Untuk yang pertama, sudah sesuai bentuk umum ya. Y sama dengan MX ditambah C. Tinggal dilihat aja yang di depan X, yaitu bilangan min 2. Sehingga gradiennya min 2 atau negatif 2. Yang kedua, untuk menentukan gradiennya, kita ubah dulu ke bentuk umum karena bentuknya semuanya ada dalam satu ruas. Padahal Y itu harus terpisah ruasnya, sehingga kita ubah dulu ke bentuk umum. Kita pindah ruas yang 4X dan min 5 dipindah ruas ke kanan. Menjadi 3Y sama dengan min 4X ditambah 5. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum, karena Y-nya masih ada koefisiennya 3. Berarti kita pindahkan 3-nya. 3 dipindah menjadi dibagi. Maaf ya Kak, ini ternyata belum tertulis, 5-nya juga harus dibagi 3. Sehingga untuk gradien, karena sudah bentuk umum, jadi yang merupakan koefisien X atau angka yang di depan X, itulah gradiennya. Maka jawabannya M sama dengan min 4 per 3. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi untuk di video kali ini. Semoga kakak paham dengan penjelasan Bu Nurul. Jika tidak paham, silakan diulang-ulang kembali videonya. Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk belajar, karena jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bu Nurul akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.